Yo teman-teman, balik lagi bersama aku Andreas Yoshiro Ogawa di Ayo Berkuliah. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat numbering atau penomoran atau subjudul yang otomatis nih pada tugas kita di kuliah. Nah tentunya hal ini sangat diperlukan ketika kita ingin membuat tugas ya, menjadi lebih rapi, lebih enak dilihat, lebih terintegrasi antara subjudul dengan subjudul lainnya. Dan tentunya ini menjadi lebih sinkron ya, tidak ada lebih kecil lah kemungkinan kesalahannya seperti itu ya. Oke, jadi tanpa berbasa-basi langsung saja kita cus ke videonya. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama adalah kita nanti harus membuat numbering dulu. Ya, kalau semuanya kita buat manual seperti ini kan masih manual nih. Itu masih kita harus buat numbering dulu di sini. Oke, kita harus membuat numbering dulu baik secara yang udah ada di dalam list library-nya atau belum ada kita harus buat manual. Oke. Setelah itu baru kita buat heading-nya. Nah, heading itu terdiri dari 3 hal ya, atau 4 ya, lebih atau bisa lebih juga. Jadi yang pertama itu kalau contohnya kayak gini, ini masih heading 1. Heading 1. Ini 1.2, ini heading 2. 1.2.1 ini heading 3. 1.2.1.1 ini heading 4. 1.2.1.1.1 ini heading 5. Nah, jarang sih sampai heading ke-5. Biasa mentok-mentok pun orang pakai sampai heading 4. Ya. Apalagi kalau tugas kuliah biasa, makalah ya gitu ya, atau laporan biasa itu paling sampai heading 3. Jarang sih sampai heading 4 kalau mau pakai. Biasa buat laporan skripsi nih lebih seringnya, atau laporan KP, KKN ataupun magang kalian ya. Oke. Nah, jadi heading 1 itu kita pakai di awal nih, di judul nih. Berarti di kata pengantar, daftar isi, kemudian ucapan terima kasih, daftar gambar, daftar lampiran, daftar tabel, bab 1, bab 2, 3, 4, 5, kemudian ada daftar pustaka. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, biar teman-teman mudah kita untuk menjadi patokannya, untuk menjadi patokan daftar isi nantinya, maka kita tekan Ctrl F. Nah, bagian heading. Setelah teman-teman tekan bagian heading, ya, udah klik bagian heading. Nah, dia nanti bakal bagian sini bakal keluar untuk rincian daftar isi yang otomatis. Jadi ini bakal tersambung ke daftar isi. Tentunya nanti bakal kita lanjut ke video berikutnya ya, untuk pembuatan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya. Oke, langsung saja untuk bagian awal. Berarti kita kan ingin buat, biasanya di sini ada daftar halaman sampul ya. Kita ketik ya halaman sampul. Nah, kita kan tentunya nggak mau nanti ya, nggak mau ininya ada tulisan kayak gini. Masa jelek kali ada halaman sampul di sini, bener nggak mau kan? Jadi kita tekan aja warna putih. Kemudian kita udah itu, kemudian kita bagian ini create the style. Jadi ini kan bagian 1. Jadi kita buatnya heading 1 atau judul lah biar lebih enak, judul 1 ya, atau heading 1. Nah, baru tekan modify. Nah, ini karena tadi masih 1 ya, jadi kita pilih style based on-nya itu 1. Style for following paragraph itu biarin aja. Oke, abaikan aja. Baru tekan bold. Ini karena tadi pengen 14 Times New Roman. Kemudian ini warnanya pengen warna hitam ya. Nah, kemudian tengah, kemudian ini ya, yang ini tengah-tengah. Biasa pakai yang ini sih, kalau mau lebih berjarak lagi pakai yang ini, tapi biasa umumnya pakai yang tengah. Oke, tekan oke. Dah. Nah, maka secara otomatis dia bakal berubah lagi. Jadi kita ubah manual aja yang ini. Baru kita kecilin biar nggak mencolok banget ya. Nah, maka muncullah di sini nih heading 1. Kita lanjut lagi ke heading ke berikutnya lagi. Ini kata pengantar tadi kan udah yang aku bilang, ini kita jadi ke heading 1 juga. Tekan aja. Nah, tuh tekan aja nih. Dia secara otomatis langsung berubah. Lanjut lagi, tekan terus. Oke, tekan terus. Nah, tuh di heading 1-nya nih. Heading 1 semua nih. Daftar gambar lampiran. Oke. Nah, kita langsung buat lah ya, bab 1 sampai bab ininya langsung kita jadi ke heading. Nah, ada case ya, kondisi kayak gini nih. Nah, ini dia jadi ada 2 heading.
Oke, caranya bagaimana biar satu? Teman-teman masih di sini kan, Nah, ini tekan shift enter aja. Tekan shift enter. Biar apa? Shift enter kan dia bukan buat paragraf baru, tapi dia masih dalam paragraf itu. Maka dia bergabung. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, kita buat bab 2-nya ya. Bab 2-nya nih, kita masih buat heading 1 dulu sebelum masuk ke heading 2. Nah, lanjut lagi heading 1. Ini bab 2 banyak nih, heading sampai heading 3. Nah, ini bab 3. Lanjut heading 4. Bukan heading 4. Di bab 4. Nah, udah. Last one, ini di heading 1 itu ada daftar pustaka sama lampiran. Nah, lampiran ini tentunya kita masih pakai ya. Tuh lampiran. Oke. Nah, ini semua rentetan heading 1. Sekarang kita mau buat heading 2. Nah, ini harusnya kan latar belakang ya ini. Ini belum kebuat nih. Nah, kita buat dulu numberingnya. Numberingnya itu 1.1 ya harusnya ya. Ini kita jadi belum ada, kita buat aja. Atau kalau misalnya teman-teman sudah ada dalam library, teman-teman ambil aja langsung dari sini. Oke, 1.1. Nah, ini kebetulan udah ada, langsung pakai. Geser dulu biar rapi. Biasa kayak gini sih. Baru latar belakang. Latar belakang. Nah, ini kan dia nggak sama rata, jadi kita geser aja. Geser, baru tarik bagian atas. Nah, udah. Oke, kita membuat ini nanti di 1.2 sama ya, formatnya sama, dia line spacingnya sama, kemudian spacing paragrafnya sama. Jadi cara gimana? Ini kita udah masuk ke heading 2. Caranya sama, select juga, tekan ini, kemudian tekan create a style. Oke, kita yang ini kita pilih, kalau aku sih 1 titik. Jadi 1 titik ya. Karena ini heading 2, otomatis yang titik keduanya itu dia angkanya berubah, tapi yang depannya tetap. Oke, jadi 1 titik aja. Kemudian 1 titik, kemudian ini style on paragrafnya kita pilih heading 2. Oke, tadi seperti udah dijelaskan di awal. Jadi heading 2. Oke, warna hitam, bold, Times Roman 12, justify, dan yang ini. Ini masih format yang aku biasa pakai ya. Kalau teman-teman ada format sendiri, bebas gunakan aja yang teman-teman mau. Kebetulan aku mau pakai ini. Nah, udah tuh ya. 1.1 udah. Dan kita lanjut ke 1.2. Nah, 1.2 ini masih manual. Kita karena ini tadi ya. Nah, itu dia. Lanjut 1.3 struktur organisasi. Lanjut udah. Oke. Nah, ini kan harusnya kan ini heading 3 ya, karena visi misi ya. Jadi kita buat dulu manual. Ini karena dia nggak ada, maka kita buat secara manual. Oke, ini nggak ada di sini, kita buat secara manual. Kita tekan ulang lagi, tekan ini, pilih define new number format. Define new number format, udah. Lalu tekan ini, bagian number format. Number formatnya kita kan tadi mau heading 3, berarti kita buat aja 1.2 titik. Yang ketiganya kita masukin nih number style. Jadi number style itu yang heading yang ketiganya aja yang berubah. Yang 2 di angka di depannya itu nggak berubah, cuma titik ketiganya aja yang berubah karena ini namanya heading 3. Seperti itu. Nah, ini kan udah nih. Bold. Kita geser secara manual. Geser secara manual ya biar rapi ya. Baru ini kurang rapi nih, kurang ke tengah. Ini dia. Oke, sudah. Baru kita buat nih headingnya. Ini kebetulan 1.2 titik. Ya, karena setelah titik ketiganya ini kan yang angkanya berubah. Jadi kita pilih heading 3. Karena ini 3 ya. Oke. Bold. Semuanya udah benar formatnya, udah jadi. Heading 3-nya sudah jadi. Lanjut lagi. Nah, ini dia.
Jadi nanti dia walaupun dia ada 1.3.1-nya lagi, itu kita harus buat manual lagi di numberingnya baru ke heading 3-nya ya. Oke, ini contoh aja yang di bab 1. Sekarang di bab 2. Nah, ini bab 2 kita buat lagi ya. Bab 2 kita cari dulu di library-nya ada nggak 2.1-nya. Oh, ini ada ya. Kalau ada langsung pakai aja. Kita geser manual ininya. Nah, ini kita geser manual. Kemudian kita select lagi, kemudian create a style, kemudian kita pilih 2 titik aja, karena ini kan heading 2. Baru style based on-nya kita pilih heading 2. Nah, masih pakai sama semua ya formatnya ya, cuma ini belum di bold, kita tekan bold. Nah, oke. Kita buat dulu semua heading 2 kita yang ada di bab ini. Yang ini kan 2.2. Nah, tekan lagi 2.3, tekan lagi 4. Salah. 2.4, 2 dan 2.5. Nah, ini kan bahasa Inggris nih. Jadi teman-teman nanti ubah ke italic ya. Jangan lupa italic. Oke. Dah. Ini kita secara otomatis heading 2 kita sudah jadi. Namun kan di setiap heading 2 ini kan punya anaknya lagi nih. Jadi heading 3 ya, kayak ini contoh nih. Jadi kita buat manual lagi ya 2.1.1 untuk jadi ke heading 3. Pertama kita buat numberingnya dulu. Kita cari sini di library-nya ada nggak? Nggak ada kan 2.1.1. Kita buat baru aja. Define new number format. Kita buat manual lagi 2.1. Nah, 1 kita ininya number setelah 1.3. Oke. Nah, kita rapikan dulu. Ini belum rapi. Oke. Nah, ini kan belum rapi, kita tekan tab aja. Nah, dia bakal menyesuaikan dengan paragrafnya. Nah, karena ini 2.1, 2, 3, dan 4-nya masih pakai bahasa Inggris, jadi kita buat italic ya. Caranya kita buat heading 3-nya lagi. Ya, jadi kita buat sesuatu seperti ini, teman-teman. Pilih heading 3, karena ada 3 angka ya. Heading, bold, udah semua, tengah, udah. Oh iya, kita lupa pakai bahasa Inggris. Jadi tekan Ctrl I aja. Nah, ini kan kita udah berubah. Tekan update 2.1 to match selection. Jadi dia match selectionnya tuh ke ini, dia mengikutin. Berarti karena ini kita ubah ke italic, dia maka menyesuaikan. Dah, sudah. Kita lanjut lagi ke sini. Hapus buat bukan dia langsung berubah kan italic kan. Oke. Terakhir. Oke, kita 2.1 udah selesai. Kita lanjut ke 2.2.1. Nah, kita buat lagi. Kita buat manual lagi numbering. Kita cari di library-nya ada nggak? Oke, nggak ada. Oh, nggak ada. Kita buat manual. Ya, caranya sama. Karena ini 2.2 ya. 1, 2.2, 134 dan seterusnya. Baru geser titik satunya, segitiga 1, kemudian kita buat heading 3, 2.2 titik, heading 3, bold. Dah, itu aja. Nah, kebetulan ini ada bahasa Inggris, kita italikan. Salah tekan. Kita cari yang tadi itu. Nah, yang ini ya, 2.2.2. Ini kan bahasa Inggris, tekan Ctrl I. Tab Buat teman-teman tekan to match selection, maka secara otomatis dia bakal mengikuti tuh semuanya. Langsung auto berubah. Satu berubah, semua berubah karena dia match selection. Nah, udah. Oke.
Nah, teman-teman lakuin langkah yang sama dari numbering, baru kemudian jadikan buat headingnya ya, heading 3 berarti ya, dan seterusnya teman-teman seperti itu. Oke, video ini bakal dipercepat. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai nih membuat numbering dan juga membuat heading 1, 2, dan 3 atau penomoran pada subjudul ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat dari tampilan sebelah kiri ini nih, udah tampilan heading 1, kemudian heading 2, heading 3, nih heading 3. Nah, ini bisa juga sampai heading 4. Nanti di heading 4 dia geser sebelah sini lagi. Tuh, jadi dia lebih cantik dan lebih rapi teman-teman. Ini bisa digunakan ketika kita ingin membuat daftar isi otomatis. Oke, cukup sekian untuk cara membuat numbering, kemudian cara membuat heading, dan juga penomoran pada subjudul secara otomatis ya. Sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa kontak ke DM Instagram ya, @andreasushiro, atau ke email andreasushiro@gmail.com. Nanti aku bakal cantumkan di description deh. Oke, thank you guys. See you in the next video. Bye.